Halo semua, balik lagi di YouTube channel Rizky Purnadi. Dan kali ini gue ada di belakang layar. Langsung nih, kita akan ngebahas modifikasi yang udah dilakuin sama Mas Dika di mobil Toyota Yarisnya. Apa aja yang udah dilakuin, kita langsung ya. Untuk bagian dari eksterior depan dulu. Kita ngomong eksterior depan ya, yang kayak tadi ya mulai ya. Betul. Jadi eksterior depan yang pertama gua rapihin tuh lampu. Lampunya. Lampu gua bikin, nyebut tempat boleh nggak sih? Boleh. Gua bikin di Avantgarde. Jadi gua bikin waktu kemarin, gua seneng yang Lexus style, yang lampunya, yang kayak gitu. Ini juga bisa Lexus style, terus dibikin HID projector. Nah ini juga kalau misalnya siang dia daylight. Jadi lampunya dua yang daylight, bawah sama ini. Cuman terangnya beda. Gitu. Kalau misalnya siang terangan yang ini, kalau malam terangan ini, kayak gitu. Tapi ini udah pakai HID projector, udah pakai Devil Eyes warna merah. Total gua buat waktu itu budgetnya kurang lebih sama DRL tuh 4 juta sampai 5 jutaan deh. Ini 800.000, ya ini sekitar 3,2an waktu itu gua bikin. Berarti habisnya kurang lebih sekitar 4 juta ya Mas ya? Satu set ya sama yang ini juga, kanan kiri. Nah terus biasa orang-orang seneng sekarang suka pakai plat yang dirapi-rapihin, sisanya tambak depan nggak ada, itu doang yang gue rapihin. Lampu ya paling penting. Nah, dia bohlam lampu juga udah bohlam lampu udah diganti ya? Semua nih pakai Philips semua, rata-rata fog lamp juga udah ganti semua. Udah itu doang yang gue ganti, nggak ada yang lain. Nah, dan bodi mobil lo ini semuanya udah di wrapping nih, udah pakai stiker kan? Dikasih ngomongnya lagi ya. Jadi awalnya dulu pas gue bikin ini gue nano coating. Nano coating glossy, udah gue pakai berapa layer ya? Udah hampir 4-5 layer. Jadi awalnya di coating kan normalnya itu 3 layer. Betul. 2-3 layer lah. Nah waktu itu gue bilang sama orang yang ngoting mobil gue pengen mobil gue warnanya putih, tapi beda sama putih-putihnya Yaris atau putihnya Toyota. Berarti itu sebelum lo stikerin? Sebelum gue stikerin. Jadi awal gue beli mobil yang gue lakuin tuh nano coating. Nanti ada fotonya gue kasih Rizky. Sampai 5 layer? Sampai 5 layer. Lu bayar berapa banyak sampai 5 layer? Mas. Dulu untuk biasanya kalau coating tuh kisaran harga kan awal-awal tuh dari yang 4 sampai 5-an ya. Betul. Yang bagus kan ada juga yang 2,5. Cuman gue waktu itu cari mendingan yang bagus sekalian untuk mobil. Tempatnya di mana Mas? Gue waktu itu di 517 Auto Shine. Ya itu ada temen gue, dia punya bengkel, gue minta tolong. Nah karena ke temen, jadi pas naikin layernya tuh dia berani. Kayak gitu kan. Karena gue waktu itu requestnya jangan sampai nggak berubah warna nih, dia harus glossy banget warnanya. Berubah akhirnya? Banget. Nanti gua kasih fotonya deh. Dan lo bayarnya biaya berapa? Total gua habis sama perawatan tuh sekitar 6-7an deh. Sebelum lo cutting stiker? Sebelum cutting stiker. Sampai akhirnya setelah warnanya udah berubah seperti putih yang lo mau, yang kayak gambarnya gue masukin di footage nih warna putihnya, akhirnya lo pasangin cutting stiker mobil ini. Apa-apaan Mas? Jadi ini selera ya bro ya. Jadi jangan main Instagram lah malam-malam. Banyak-banyak main Instagram tuh bahaya bro. Akhirnya cutting stiker nih di mana nih cuttingnya? Gue di Radical Jakarta. Jadi nggak apa-apa. Santai aja. Emang kalau di sini begitu truk-truk suka banyak yang lewat. Jadi waktu itu kenapa gue pakai di Radical Jakarta? Karena waktu itu ada barang yang gue suka, X-Vinyl. Kalau nggak salah, yang namanya X-Vinyl lah. Yang warnanya Radical tuh kalau nggak salah pertama dia khusus motor. Nah habis itu buka yang di Bekasi, bukan, yang di Cakung Cilincing. Nah dia khusus mobil, mulai ngelayanin buat mobil. Nah terus gue belum berani nih, sebentar ditawarin warna biru Ki. Cuman warna biru? Ya, cuman saya belum berani ngelawan polisi. Biru langit gitu? Biru langit, ada biru BMW yang gue suka. Warnanya ada biru BMW yang gue suka, cuma kayak gini nih, biru BMW kayak gini. Nanti gue kasih contohnya. Nah itu cuman gue belum berani, karena kan STNK putih. Masa gue ngelawan polisi kan? Nah akhirnya gue ditawarin satu warna yang dulu contohnya dikasih mobil BMW AMG. Nah di AMG aja bagus, gimana di Yaris kan? Ceritanya. Tapi karena lo nggak berani ngelawan polisi, ya udah akhirnya cuttingnya warna putih. Ini white pearl, jadi kalau kelihatannya doff ya, udah nggak glossy lagi. Cakep, bagus. Ini gue habis sama karbon ya, jadi yang hitam-hitam gue ganti pakai karbon. Total gue habis buat X-Vinylnya doang 9,5, karbon 300.000, 9,8, 10 juta lah. Untuk cutting stiker habis hampir 10 juta. 10 juta. Dan kalau di total sama coating yang tadi lu udah habis 16 juta. Ya, 16 juta, 17 juta lah. Buat body saja. Karena gua agak risih ya, maksudnya luka sedikit buat di mobil ganggu, jadi ya udahlah. Gila nih kalau semua orang OCD kayak begini, kayak toko cutting sama toko coating tajir. Lanjut. Rapi, bro.
Kita lanjut ke bagian belakang. eksterior belakang. Boleh. Eksterior bagian belakang, gue lihat nggak ada yang terlalu beda kecuali lu kasih cutting stiker ya. Ya, jadi yang ini karbon juga. Tadi yang udah gue bilang harganya. Terus ini juga gue cutting. Kemarin gue konsultasi dulu, jadi sama orangnya. Nah, gimana kalau misalnya mobilnya ini dipakein karbon, jadi biar nggak terlalu norak ya. Ya. Kadang kalau kita over ngasih karbon malah jadi jelek, makanya kemarin sarannya cuma di bagian sini sama di atas gitu. Nice sih, gue jujur gue suka banget sama cara lu style mobil ini. Jatuhnya tuh nggak richer lah, maksudnya nggak norak. Yes. Menurut kalian gimana? Isi kolom komentar di bawah ya. Dan gue juga lihat nih knalpotnya udah beda nih. Ya, knalpotnya sudah beda. Lu apain mas? Gua ganti bro. Oke. Jadi biar tampilannya lebih maskulin ya. Kan biasanya dulu kalau Yaris kalau nggak salah keluarannya tuh ke bawah ya. Ya. Ke bawah terus masuk ke dalam banget. Nah kita tambahin footage nih ya, kalau yang original kayak gini Original. bentuknya. Terus diganti sama Mas Dika. Pertama awalnya gue ke bengkel knalpot itu cuman pengen ganti tailpipe-nya doang. Oke. Nih, si ininya nih. Jadi cuman kayak buntutnya doang tadinya, Awalnya. Cuman ya namanya saling ngobrol ya kan, racun kan banyak, namanya laki ya bro. Akhirnya ditawarin pakai Valvetronic yang full set. Oke. House system. Jadi awalnya gue bikin masih basic. Cuman daripada bikin basic, mending sekalian bikin full set. Jadi ini mobil sudah full set Valvetronic exhaust system. Terus gue ganti sama open filter juga. Jadi ntar gue kasih lihat deh footage-nya yang di depan. Oke, jadi kalau open filter itu lebih untuk performance. Performance. Jadi awalnya pertama gue pengen suara. Awalnya mau suara. Ya, cuman kan udah umur segini mungkin norak ya kalau suara-suara doang. Kenapa pakai Valvetronic? Alasannya juga karena bisa dibuka tutup. Jadi lo ada dikasih remote-nya. Nih, remote-nya ada. Tuh. Jadi ini selain tombol ini, Toyota, ada juga tombol ini. Jadi fungsinya buat buka tutup. Jadi kalau off, kalau lu sampai rumah biar nggak berisik bisa lu off-in. Terus kalau mau jalan bisa di-on-in. Kayak gitu. Oke. Akhirnya jadi si knalpot ini fungsinya untuk performance sama untuk suara. Sama irit. Jadi jangan kalian pikir dengan naikin performance kalian nggak irit ya. Jadi gue juga sambil belajar ternyata bener, gue juga ngerasain yang awalnya gue ngisi bensin bisa 3 kali seminggu, nah ini sekarang cuma 2 kali udah cukup. Seminggu Walaupun 2 lu kali. geber-geber ya di jalan, cuman tergantung lagi gimana kondisi jalanan. Kalau misalnya emang macet ya jangan lu geber-geber, kayak gitu kan. Nah, ini lu udah habis berapa buat knalpot, Mas? Knalpot murah lah, 9 jutaan. 9 juta? 9 juta. Wow, itu belum yang open filter depan? Itu kalau mau open filter 10-an lah. Open filter tuh 850 tambah filternya 301,1 ya 10-an. Oke, jadi buat open filter sama buat knalpot udah 10 juta. 10 jutaan. Gue mau langsung dong dengerin bunyinya kayak gimana Boleh, sih, Mas? gua Silakan, hidupin Mas. Kita bunyiin, Mas. Maaf ya ibu-ibu. Komplek. Ya. Oh, ini open nih. Ini yang open. Oke. Nanti lu open. Ini yang gua matiin dulu ya. Off. Oh, ini off. Ini off. Ya udah, jadi kalau lo injek gas tuh biasa aja. Oh, segini off-nya. Ya, off. Berarti udah lebih kenceng daripada standar. Yes, lebih kencang dari standar. Oke, kalau di open. Maaf ya. Ya. Sorry nih. Oh. Oke. Kayak gitu. Asik ya. Dan Asik lu ya? bisa pilih gitu ya. Yes. Oh, oke. Kayak begitu. Ini Ki. Fortuner bisa diginiin nggak, Mas? Bisa. Bisa. Bisa banget, semua mobil bisa kok. Gue jadi kepikiran mobil Fortuner mau diginiin, menurut kalian gimana? Richard atau enggak? Kita lanjut nih. Berarti untuk modifikasi bagian belakang, tadi cuma di knalpot sama di cutting stiker. Ada lagi yang dilakuin? Ada dong, kita hampir lupa. Apa tuh? Kaca film, Oh, kaca film ya. by Solar Guard. Oh, oke. Pakai yang seri apa, Mas? Gua yang ini pakai Black Phantom. Untuk yang kanan kiri gue pakai 80 sama belakang juga 80%. Yang depan gue pakai LX. 40%. Total habis berapa kaca film? Kalau nggak salah Solar Guard hampir 4 jutaan deh 4 sama jutaan. LX. Ya, paket. Oke. Paket. Waktu itu dapat promo kalau nggak salah 3,5. 3,5 juta. Karena depannya LX kan. Yang Berarti LX. total overall yang untuk eksterior ada lagi nggak selain kaca film? Kaca film coba kita lihat dulu. Kita lihat kayaknya nggak deh. Lu velg masih original ya? Oh ya, yang ini yang dari luar eksterior ban. Ban udah Ban ganti. gue pakai Pilot Sport. Yang Pakai Michelin, tipe Pilot Sport. Nah, waktu tadi lu nanya kenapa alasan gue pakai Michelin. Jadi waktu itu gue ke bengkel kanan temen gue dan disaranin untuk ganti ban. Biasanya kan emang standarnya kan Bridgestone kan. Iya. Nah, gue abis itu disaranin coba ganti Pilot Sport yang Michelin. Jadi waktu itu di tokonya enak sih, gue boleh nyobain ban itu selama 1 minggu. Hah? Ya, Kalau ternyata lu nggak suka, lu boleh pulangin gitu ya. aja?
Gila, apa Kayak nama gitu. tokonya? Ada, nanti gue lupa namanya, tapi Oke, adanya di oke. dekat Pondok Gede deh kalau nggak salah. Oke. Itu bengkel langganannya teman gue. Jadi dia emang punya klub Mercedes-Benz dan Huh? rata-rata Mercedes-Benz tuh pakai Michelin yang Pilot Sport. Oh, Jadi oke. si yang jual tuh ngasih tahu mobil lu cocoknya sama karakter ini, lu cobain gitu. Dan emang untuk pas pengereman juga beda sama Bridgestone ya. Dia lebih pakem. Terus untuk speed di jalanan tuh lu lebih kencang tarikannya. Oh, oke. Makanya gue pikir waktu pas mau ganti ban, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi performa mobil? Betul. Betul kan, selain mesin. Nah, ternyata ban juga sangat ngaruh dalam Dan hal 4 ban safety. ini lo habis berapa, Mas? 4 ban, harga satu ban 1,1, berarti 4,4 sama 4,4. serep 1, berarti 5,5. Sama Wow. masang 6, Wow, berarti estimasi sekitar 6-an ya. 6 jutaan. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Ini gila, interiornya juga udah banyak dirombak, dimodifikasi. Kita mulai dari jok karpet dulu deh, Mas. Siap. Jadi gua ngerubah interior juga nggak banyak lah, cuman yang penting enak dilihat dan rapi dan sesuai dengan fungsi. Ya, Nah, gue mulai dari karpet, dia pakai karpet mie kan, karena Iya. waktu pas zaman-zamannya gue mulai rapi-rapi mobil, karpet mie mulai terkenal. Nah, salah satu merek yang terkenal tuh Comfort. Gue pakai Comfort yang premium, tuh kisaran 2 jutaan harganya. ya, betul. Ini juga enak banget bersihinnya, gue nggak repot banget, mau air tumpah, mau bercak makanan ciki lu jatuh, itu bersihinnya gampang banget, asli. Terus ada karpet dasar juga. Nah, karpet dasar itu gue bikinnya sama bikin jok. Oke. Ini jok yang pertama gue ganti itu pakai Imbitech, cuman ada keinginan. Untuk ganti Ya, lagi. Diablo kayak keren. Karena di mobil satu lagi gue pakai Diablo dan itu emang harganya jauh beda sih. Yang ini Ambitech waktu itu habis Imbitech berapa? gue habis 2,5 Udah sama termasuk karpet dasar. Ah. Oh, oke. Namanya baru mulai modif-modif, rapihin, cari yang murah meriah dulu. Ya. Pakai Imbitech lah, Ini lumayan. berarti jok sama karpet aja udah habis kurang lebih sekitar 4 juta. 4 jutaan setengah. Oke, untuk bagian jok karpet udah beres. Sekarang ke bagian audionya nih, Mas. Nah, audio sesuai dengan arahan Bapak Rizky sebagai pemilik Sunda Motor. By the way, untuk audio sebenarnya kita udah ngebahas di SM World. Ya. Videonya juga nanti akan ada, nih link videonya. Jadi kalau kalian pingin ngedengerin hasil audionya kayak gimana, itu juga ada di video ini. Tapi buat kalian semua yang kepo, gue bakal tetap nunjukin barang-barang apa aja yang dipasang sama Mas Dika audionya. Sebentar, saya potong Ki. Saya punya barangnya. Oh, ada? Ada kotaknya. Oke. Sengaja buat videonya dibawa kotaknya. Luar biasa. Tuh kan. Wow, lengkap loh. Ada lah, ngapain dibuang? Cuman yang head unitnya nggak ke bawah. Head unitnya nggak ke bawah, karena masih di rumah mertua. Nah, jadi ini ya isiannya Ki ya. Head unitnya tadi ada dari Rizky. Nah, ini speakernya ya yang kita Speakernya pakai yang Brudo Azura. Udo Azura, Terus ada power 4 channel pakai Zappo. Zappo ST4X SQ. Kemudian prosesornya pakai yang S1 Komado dan GL subwoofernya pakai GL W3. W3. Oke, kalian juga tetap bakal bisa lihat di footage ini head unitnya, ini speakernya. Kemudian posisi power taruh di kolong jok, prosesor taruh kolong jok, dan di bagasinya ada subwoofer Sudut. Dan hasil suaranya kalau yang mau penasaran ya tadi masuk ke YouTube channelnya SM dan link videonya nih ada di sini. Dan untuk audio sendiri, tadi untuk interior deh secara keseluruhan, jok, karpet, dan audio totalannya adalah habis segini. Ya, lumayan lah ya ternyata. Mas, kalau seandainya ditotalin ya dari eksterior, interior, lu tuh modif ini habis totalannya jadi... Berarti tadi eksterior, interior, totalnya habis hampir 100 juta. Sampai 100 juta. Ini 90 juta lo modif mobil ini. Iya. Wow, Di luar servis lain-lain ya. wow. Karena servis harus berkala. 10.000 kilometer sekali. Bini lu tahu nggak? Tahu lah, nggak tahu. Jadi wajib nabung. Jadi kalau jajan kita harus nabung. Betul. Jadi jangan sampai ganggu yang buat di rumah. Tetap kita nabung. Kan nggak perlu yang gue bilang tadi kan. Kita nggak perlu langsung jebret gitu. Ngeluarin 50 juta, 100 juta. Yang penting berkala tahap. Kayak Nah, jadi juga buat teman-teman semua yang nonton video ini juga mesti tahu karena proses modifikasinya Mas Dika pun bertahap. Jadi nggak langsung nih serta-merta keluarin duit segini, Betul. bro. Nggak nggak gitu caranya, Roma. Betul. Oke. Prinsip gue adalah ketika gue beli mobil ini, gue pengen 5 tahun setelah gue beli mobil itu masih rapi. Oke. Gitu. Intinya kan lu beli mobil itu pakai duit hasil kerja sendiri, ya pasti kan pengen dirawat kan. Betul. Kayak gitu. Makanya ya kalau ada duit dirawat lah mobilnya biar rapi. Kenapa? Karena jangan sampai mobil udah nggak punya harga jual, bro. Ini kan Ya. tetap aja investasi kan, walaupun Betul. harganya berkurang. Gitu Dan sih. yang gue seneng juga, yang perlu digarisbawahi ketika kita modifikasi mobil, kita harus punya konsep dan make sure Yes. bahwa hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita butuh dan kita mau. Betul. Dan itu gue lihat banget di lu. Ketika lu ngelakuin modifikasi, Mas, lu bener-bener tahu apa yang lu mau, apa Betul. yang lu butuh,
Ya. Dan hasil modifikasi jadinya juga bagus. Itu yang harus digarisbawahin. Hasil modifikasi jadinya tuh harus bagus, jangan Richard. Ya, sesuaikan sama kebutuhan. Jadi misalnya lu ngelihat soundnya masih kurang, berarti soundnya di-upgrade. Nanti kalau soundnya udah berarti apa? Nah, kayak knalpot juga mau speed, karena gua tahu untuk speednya Yaris masih kurang, ya akhirnya dirapihin pelan-pelan. Disesuaikan sama kebutuhan lah, sama budget juga. Ya. Gitu. Oke, itu dia tadi keseruan kita ngomongin modifikasi mobil Toyota Yaris. Buat kamu semua yang mau nanya-nanya bisa isi kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah langsung dijawab langsung sama Mas Dika. Karena beliau juga punya YouTube channel ini. Betul. Nah, kedepannya Mas Dika juga akan banyak review otomotif. Ya, jadi belajar. Jadi buat kalian semua yang kepo, yang cinta sama dunia otomotif bisa subscribe YouTube channelnya Mas Dika. Oke, thank you udah nonton video ini. Don't forget to be better. Be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.